warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu yang penuh semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya sehat? Sehat. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok di siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau memimpin doa. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Berdoa, mulai. Selesai. Mudah-mudahan dengan kita awali berdoa, kegiatan kita di siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena kalian ini berasal dari kelas 9 yang berbeda, maka kita saling berkenalan terlebih dahulu. Nanti ibu dulu yang berkenalan, kemudian ibu melanjutkan atau dilanjutkan kepada sebelah kiri ibu. Nanti sebutkan nama lengkap ya, dan nama panggilan, kemudian asalnya dari kelas 9 apa. Iya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelumnya mungkin ada yang sudah tahu ibu, ada yang mungkin juga belum. Nama ibu Ismi Ukhuwah ya. Ibu di sini sebagai guru BK ya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Kaila Rifa dari kelas 9F, dipanggil Kai. Hai, 9F. Perkenalkan, nama saya Arzeti Ningsih dari kelas 9F, biasa dipanggil Arzeti. 9F juga ya Arzeti. Perkenalkan, nama saya Tri Hidayah dari kelas 9F, biasa dipanggil Tri. Oke anak-anak. Nah, tujuan dari layanan konseling kelompok di siang hari ini adalah untuk mengentaskan suatu permasalahan. Ya, konseling kelompok itu kita bersama-sama mengentaskan suatu permasalahan. Nanti ya kalian di sini akan mengungkapkan masalah kalian masing-masing. Ya, kalian berenam akan mengungkapkan masalah kalian masing-masing. Kemudian nanti akan dipilih salah satu ya, memilih satu permasalahan yang nantinya akan kita selesaikan bersama. Bisa dipahami dulu sampai di sini? Bisa. Nah, tadi kalian datang ke sini sukarela atau tidak? Sukarela. Sukarela ya. Kalian sukarela datang ke sini, terpaksa apa enggak? Tidak ya. Dan tadi juga kalian sudah mengisi lembar ketersediaan. Artinya kalian sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok di siang hari ini. Enak ya. Oke, semuanya untuk kita supaya kita nggak pada ngantuk nih, karena tadi ibu lihat ada yang menguap terus ya, maka ayo kita sama-sama melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, kita melakukan tepuk good job. Gimana tepuk good job tuh? G-O-D-G-O-B good job. Oke, kita mulai 1, 2, 3. G-O-D-G-O-B good job. Siap untuk melakukan kegiatan layanan konseling kelompok pada hari ini? Siap untuk menjaga rahasia? Siap terbuka untuk berpendapat, mengungkapkan masalah, menerima masukan? Siap. Oke, kalau kita sudah siap, yuk kita bersama-sama memasuki kegiatan layanan konseling kelompok. Ya, silahkan nih. Kalian kan datang ke sini berdasarkan asesmen yang sudah ibu buat sebelumnya. Nah, silahkan ungkapkan masalah yang sedang kalian alami atau kalian hadapi, termasuk
tentang apa ini? Memilih sekolah lanjutan. Ya, bisa dipahami. Silakan siapa dulu mau sukarela mengangkat tangannya atau gimana, mau ditunjuk? Dari kanan aja. Dari kanan. Kanan berarti Desi. Iya. Oke, Desi, silakan Desi. Saya sih sebenarnya mau sekolah di mana aja, yang penting sekolah dan dapat meraih cita-cita saya kelak. Namun orang tua saya memilih saya untuk ke sekolah negeri yang sudah jelas-jelas sekolah itu harus memiliki nilai rapot yang tinggi dan bagus. Jadi ini tuh namanya Desi, sebetulnya mau sekolah di mana aja. Terus tapi orang tua tuh pengennya sekolahnya negeri gitu. Terus tadi apa lagi ya? Kan mau di sekolah negeri. Nah, sedangkan saya aja nggak tahu bisa atau tidak masuk ke sekolah negeri itu. Oke, jadi nggak tahu nih bisa apa enggak. Iya. Selanjutnya Feby. Saya masih bingung antara mau memilih sekolah SMA atau SMK karena saya masih belum tahu dengan bakat yang kemampuan saya untuk lanjut ke sekolah tersebut. Jadi belum tahu bakat dan kemampuannya untuk lanjut ke sekolah tersebut, bingung mau kemana gitu. Saya bingung mau milih kemana. Saya pengennya di SMK 2, tapi orang tua milihnya di SMK IC. Jadi maunya beda gitu ya. Sebenarnya sama-sama di SMK gitu. Cuma orang tua pengennya orang tuanya di negeri ya. Iya kan SMK 2. Oh, yang mau SMK 2-nya Rahma, tapi orang tuanya pengennya di IC gitu ya. Biar deket juga. Oh, biar deket juga. Orang mana? Rahma. Orang sini. Orang sini, orang Dewan ya. Silakan. Tri. Saya ingin masuk ke SMA 1 negeri Palimanan karena Takut. Tapi apa, Nak? Sepertinya berat. Ada apa nih? Takut apa? enggak, tapi masih bingung tuh Bu, masih bingung. Terus apalagi kan nilainya itu yang sangat jadi masih nggak tahu. Nilainya belum tahu gitu. apalagi Palimanan kan jaraknya jauh. Oh gitu, Mungkin Palimanan. zonasi gitu. Oh gitu ya. Silakan Arzeti. Saya belum tahu Bu mau masuk kemana karena saya masih belum tahu informasi tentang sekolah SMA atau SMK gitu. Jadi belum tahu informasi. Itu yang bikin kamu bingung mau lanjutnya kemana. Kai, kemana Kai? Belum tahu Bu, Belum tahu. Belum tahunya karena apa nih Kai? karena saya belum memahami perbedaan antara SMA, SMK, MA atau MA. Jadi belum memahami apa sih SMK Bu, apa sih MA Bu gitu ya, apa sih SMA Bu, apa sih MAK Bu gitu ya. Iya. Nggak tahu, belum tahu. Belum. Oke, semuanya sudah mengungkapkan masalahnya masing-masing ya Nak ya. Nah, kira-kira menurut kalian masalah siapa nih yang mau diselesaikan dulu? Kaila, masalahnya siapa? Feby, Masalahnya Feby. Kenapa masalahnya Feby karena harus diselesaikan terlebih dahulu? kayak lebih sulit gitu. Lebih sulit. Lebih sulit. Apa yang bikin masalahnya Feby itu terkesan lebih sulit dibandingkan masalah teman-teman yang lain atau masalahnya Kaila sendiri? Apa? Apa sih, bisa diulang nggak itunya? Bisa diulang nggak? Boleh. Masih bingung mau memilih SMA atau SMK karena belum tahu juga kemampuan dari saya untuk melanjutkan sekolah yang diinginkan. Terus belum tahu kemampuannya Iya, tadi belum tuh, tahu belum tahu kemampuan, minatnya tadi tuh ya, Iya. bakatnya Caranya. kayak gitu tadi yang awal disampaikan seperti itu, kayak gitu katanya. Jadi masalahnya siapa dulu yang diselesaikan menurut kamu? Feby tetap. Oke. Kalau menurut Tri, masalahnya siapa Tri yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Masalah saya aja Bu, boleh. Alasannya apa? Silahkan, itu boleh. Masalahnya siapa kira-kira?
Masalahnya Feby. Masalahnya Feby. Alasannya apa sih kok pengennya masalahnya Feby yang diselesaikan? Karena masalah Feby lebih berat. Dia masih merasa bingung. Jadi sehingga kita ingin membantu supaya dia tidak bingung lagi untuk memilih yang mana, biar bisa bedain SMK sama SMA. Gitu. Ya, yang penuh semangat. Kita akan menyelesaikan masalahnya Feby. Ya. Nah, yuk kita sama-sama dulu nih cari tahu tentang masalahnya Feby. Silahkan, ada yang ingin bertanya dulu, menggali informasi. Kamu kan belum tahu bakat kamu. Mungkin kamu di sekolah kan ada 12 pelajaran ya kayaknya sih. Di antara semua pelajaran itu, pelajaran apa yang kamu suka? Kalau untuk pelajaran yang saya suka belum yakin juga sih, karena tidak terlalu suka juga. Terlalu suka. Kalau untuk yang lumayan minat itu ya paling bahasa Indonesia, karena sudah lumayan bisa bahasa Indonesia juga jadi bakat kamu kan, bahasa Indonesia bisa jadi penulis juga. Seperti itu. Selanjutnya selain Desi ada yang mau bertanya terlebih dahulu kepada Feby nih, kasih tahu kepada Feby, bertanya dulu, kita menanyakan dulu nih, gimana? Ada yang mau bertanya dulu? Kaila silakan, ingin bertanya kepada Feby tentang masalah apa sih yang sedang dihadapi sama Feby gitu, bagaimana sih Feby? Ayo. Masih mikir. Oh, masih mikir. Oke. Tri, silakan. Barangkali mau nanya ke Feby apa terkait permasalahannya Feby. Arzeti? Oke. Apakah Feby udah membicarakan dengan orang tua kamu? Udah pernah bicarain belum terkait apa? Nah, terkait apa? Bingung sekolah. Terkait kebingungannya Feby untuk memilih sekolah nih. Kalau untuk itu belum dibicarakan kepada orang tua, tapi orang tua juga menginginkan kalau Feby ini sekolah di swasta karena jaraknya lebih dekat. Orang tua pengennya Feby itu sekolah di swasta, kayak gitu ya. Oke, terus kalau yang lain bagaimana? Kalau Feby sendiri mau sekolah di mana? Nah, kalau untuk itu Feby masih bingung karena Feby masih belum paham SMA atau SMK itu seperti apa. Sama ya. Terus apa lagi tadi tuh bakatnya, jadi dia bingung nih, gak yakin nih apa begitu ya Feby ya. Ya, Feby kan masih belum ngerti SMK sama SMA itu perbedaannya. Apa yang membuat kamu nggak ngerti di situ? Apa yang buat Feby nggak ngerti kata antara Desi? SMK dan SMA? Apa ya? Kayak modelnya kalau SMA itu kan kebanyakan jurusan apa tuh? IPA IPS. Nah kalau SMK kayak lebih banyak jurusannya gitu. Gitu. Lebih banyak jurusannya. Terus Ya. Kalau SMA kan katanya tuh kuliah. Gitu. Jadi Feby tuh tahu informasinya hanya baru seperti itu aja. Kalau SMA itu kuliah, kalau SMK yang kayak langsung lulus kerja. Kayak langsung lulus kerja. Nah, mungkin sebenarnya enggak sih. Nah, Febynya sendiri pengennya kuliah atau langsung kerja. Nah, itu dari situ bisa juga Feby cari tahu apa yang buat Feby nggak ngerti kata antara Desi. SMK dan SMA. Apa ya? Kayak modelnya kalau SMA itu kan kebanyakan jurusan apa tuh? IPA IPS. Nah kalau SMK kayak lebih banyak jurusannya gitu. Gitu. Lebih banyak jurusannya. Terus Ya. Kalau SMA kan katanya tuh kuliah. Gitu. Jadi Feby tuh tahu informasinya hanya baru seperti itu aja. Kalau SMA itu kuliah, kalau SMK yang kayak langsung lulus kerja. Kayak langsung lulus kerja. Nah, mungkin sebenarnya enggak sih. Nah, Febynya sendiri pengennya kuliah atau langsung kerja. Nah, itu dari situ bisa juga Feby cari tahu. Ya, coba nih yang belum berpendapat, Tri sama Rahma, silakan bertanya apapun ke Feby. Kamu sendiri suka nggak sama pilihan
SMA pilihan orang tua kamu? Suka atau tidak sukanya itu kurang tahu. Soalnya ya kalau Feby kan menuruti apa kata orang tua. Menurut gitu sebenarnya ya. Kalau mau di swasta ya udah. Mau sebetulnya gitu katanya. Tapi belum tahu nih pilihan orang tua ini bakalan disukai nggak sama Feby, katanya gitu Rahma. Tri, silakan bertanya kepada Feby mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh Feby. Tadi kan belum bilang ke orang tua kamu tentang mau masuk kemana gitu biar lebih jelas. Jadi kamu coba tanyain lagi ke orang tua kamu pilihan yang mana yang terbaik buat kamu supaya bisa melanjutkan ke SMA atau SMK. Jadi bertanya dulu ya, ngobrol gitu ya. Tuh ngobrol dulu sama Lebih orang tua. jelas gitu. Ngobrol lebih jelas gitu ya kepada orang tua. Kira-kira maunya di mana, orang tua maunya di mana, apakah sesuai juga enggak sama keinginannya Feby seperti itu. Nah, gimana sih nih kalian tadi katanya masih juga belum pada tahu ya tentang minat bakat kalian gitu. Kira-kira menurut kalian di sini ada yang tahu nggak gimana sih caranya supaya bisa tahu minat dan bakat kita? Ya, untuk membantu Feby juga nih mengatasi masalahnya. Gimana caranya kira-kira? Ini bisa memilih Feby bisa memilih eskul gitu kan. Itu kata Kayla, Feby bisa memilih eskul gitu Feby. Jadi Feby di sekolah ini ada eskul apa yang Feby sukai gitu. Waktu Feby kelas 7-8 ikut eskul enggak? Ikut eskul apa? Paskibra sama silat. Suka enggak? Di antara dua itu mana yang disukai gitu. Ya seperti itu Kak. Iya. Nah, berarti kalau yang disukai itu namanya apa ya Kak? Hobi. Berarti nanti main jurusnya ke minat. Ya, minat. Kan kamu suka tadi waktu itu eskul paskibra sama silat. Nah mungkin aja kamu ikut silat bisa jadi seorang atlet. Kalau ikut paskibra mungkin saja bisa jadi paskibra di itu kan Istana Merdeka gitu ya. Iya, Mungkin aja itu amin. bakatnya. Tuh, betul tuh. Jadi dari situ juga dengan kita pertama minatnya ya. Iya. Ya, minatnya dulu tadi kan Feby minatnya di paskibra sama silat. Ya. Mungkin jadi atlet. Itu mungkin saja jadi atlet. Nah, dari minat itu kita juga bisa menemukan apa nak? Bakatnya. Menemukan bakat atau kita. Kalau kita tekuni terus, yang pertama kita lakukan minatnya kita dulu apa, ditekuni terus menerus, maka nanti kita akan tahu juga bakat kita seperti itu. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Nah, Ibu di sini akan memberikan beberapa model ya. Beberapa model, contoh-contoh model atau aktris ya yang mungkin familiar, sering kalian lihat, sering kalian tahu ya. Yang pertama ada siapa? Cinta Laura. Cinta Laura itu siapa ya? Seorang aktris. Nih kelihatan nggak? Sebelah sana kelihatan? Nih kelihatan ya, seorang aktris. Terus apalagi Mempunyai pendidikan yang tinggi. ya. Terus apalagi? Dia juga membangun sekolah. Membuat sekolah ya. Iya. Betul, untuk anak-anak ya banyak sekali yang dia lakukan, yang Cinta Laura lakukan. Terus apalagi? Berpendidikan tinggi. Ya, berpendidikan tinggi. Terus apa tuh ini tuh namanya? Pintar, Smart, cerdas. Ini ada lagi, ini ada siapa nih? Prilly Latuconsina. Siapa Prilly Latuconsina? Semuanya kenal? Aktris juga. Ya, apa Prilly Latuconsina ini? Menjadi dosen di Universitas Gajah Mada. Di Universitas Gajah Mada, benar? Iya, kayaknya. Tapi pernah menjadi dosen ya? Iya. Menjadi dosen ya. Keren nggak? Keren. Ya, jadi bukan hanya acting, tapi juga
dia bener-bener punya kemampuan. Ya, Iya. iya gitu deh. Terus ini ada siapa? Maudy Ayunda. Maudy Ayunda. Tahu Maudy Ayunda? Tahu. Tahu. Siapa Maudy Ayunda? Aktris juga. Aktris juga. Kalian punya idola kalian masing-masing? Punya. Punya ada selain artis deh. Gak usah artis juga nggak apa-apa. Punya idola. Ada. Kalian bisa nggak menggambarkan seseorang yang kalian yang menjadi inspirasi kalian atau seseorang yang kalian idolakan itu? Bisa menggambarkan? Bisa? Bisa. Satu persatu. Siapa dulu nih di sini? Mau menggambarkan dulu di tokohnya seperti apa? Desi, boleh. Sudah tarik napas. Kalau idola saya kan Sayyid Alwi Yazid Assegaf, keturunan 40 yang keturunan Nabi yang ke-40. Dia juga bisa ngaji, pandai berakting. Dia juga bukan hanya itu, dia multi talent, tampan iya gitu kan. Oke, multi talent ya, tampan iya. Itu kan dari bakatnya banyak ya berarti Banyak. ya. Bisa bahasa Arab, Jepang juga. Oh, banyak banget. Kan dia blasteran. Iya, blasteran. Oh, blasteran Jepang. Bapaknya, ibunya orang Jepang. Oh, ibunya orang Jepang. Kalau kamu, Rahma, Idola aku Raden Raka, Raden Raka. Siapa tuh Raden Raka? pemain sinetron Panggilan. Pemain sinetron Panggilan. Yang jadi Ilham Yang jadi Ilham di mana ya? Indonesia. Oh, Iya. Indonesia. Apa yang membuat kamu mengidolakan itu? Siapa namanya? Raden Raka. Raka apa Raka? Raka. Raha. Apa? Orangnya baik, Terus pinter ngaji, pinter ngaji, sopan, multi talenta juga. multi talenta juga. Berarti minat bakatnya banyak ya, bakatnya Tri. Maudy Ayunda. Maudy Ayunda. Apa alasannya Tri menyukai atau menginspirasi? Apa? Terinspirasi bukan menginspirasi. Terinspirasi oleh Maudy Ayunda. Karena sudah pintar, Pintar betul. Lalu apa lagi nak? memiliki paras yang cantik ya. Memiliki kepala yang cantik. Kalian juga semua cantik. Terus apa lagi Tri? berpendidikan tinggi juga. Betul, berpendidikan tinggi. Mau ya? Kita mau semuanya berpendidikan. Semuanya. Amin, mudah-mudahan ya. Terus apa lagi? Sudah itu aja. Feby sendiri nih, yang masalahnya sedang dituntaskan. Siapa tokoh yang menginspirasi Feby? Itu seorang presiden. Presiden. Tidak. Siapa sayang? Ir Soekarno. Ir Soekarno. Apa yang membuat kamu itu mengidolakan presiden kita yang pertama, Presiden Republik Indonesia ini? Dia itu rela berkorban, berjuang nasionalisme dan juga Semangat ya. lebih mementingkan kayak negaranya dibanding masalah sendiri. Jadi mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan masalah sendiri. kepentingan pribadi ya, seperti itu ya. Nah, anak-anak tadi kalian sudah memaparkan atau menyebutkan siapa idola kalian, terus bagaimana idola kalian ya. Oke, kira-kira dengan kalian tadi nih sudah mengidolakan beberapa orang, sudah terinspirasi oleh beberapa orang yang sudah kalian sebutkan tadi. Coba bisa nggak diterapkan untuk membantu mengatasi masalahnya Feby, khususnya masalah Feby? Seperti apa? Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya coba? Gimana caranya? Kita bisa membantu mengatasi masalahnya Feby dengan kalian menyebutkan beberapa orang tersebut kalian idolakan. Tadi katanya siapa nih, Arzeti bilang Budi ini kan suaranya bagus tuh, berarti kok bisa sih orang suaranya bagus? Dengan cara apa? Berarti dengan cara sering bernyanyi, berlatih ya, terus belajar. Nah itu berarti apa tuh, biar Feby juga
berarti harus apa Feby? Belajar. Terus Bernyanyi. belajar, terus semangat. Terus belajar, terus semangat. Terus apalagi ya, siapa tuh? Mau di Ayunda pendidikannya tinggi tadi pendidikannya tinggi gitu tuh. Biar pendidikannya tinggi harus apa nih gitu. Belajar yang rajin. Nah, terus kan tadi Feby itu masalahnya tadi tentang apa Feby? Tentang bingung antara mau SMA atau SMK dan belum tahu juga bakat dan kemampuannya. Bingungnya itu karena belum tahu bakat dan Kemampuan. belum, karena memang Feby ini belum tahu bakat dan kemampuannya Feby itu apa. Nah tadi ya, bakat dan kemampuan bisa dicari dengan cara tadi belajar bernyanyi. Kalau misalkan Dari mata pelajaran. dari tokoh-tokoh yang tadi disebutkan ini nih, ya bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira nak? Bisa ya, dari tokoh-tokoh. Bahkan seseorang yang tadi Feby sebutkan, kira-kira bisa nggak? Bisa. Nah, bisa ya nak ya. Nah kalian juga kira-kira yang masih kebingungan memilih sekolahnya di mana? Tadi yang terhalang oleh zonasi ya. Terhalang oleh zonasi, biar kita masuk sekolah itu tidak menggunakan zonasi berarti harus apa? Prestasi. Caranya apa kalau prestasi? Berarti harus belajar. Pertama sama kayak Desi, sama kayak Feby harus tahu dulu minat dan bakatnya, kemampuannya. Kalau kita menekuni ya, itu nanti juga bisa. Untuk mengetahui minat dan bakatnya Feby ini apa nih? Biar bisa Feby-nya tahu mau sekolahnya di mana. Kan bingung ya? Terus bingungnya, bingung, nggak yakin. Udah bingung terus nggak yakin gitu. Apa kira-kira? Mungkin jadi itu hakim atau pengacara gitu kan, harus pakai bahasa baku mas. Kita jangan ke sana dulu, jangan ke cita-cita dulu, nanti dulu. Maksudnya ya bisa sih ke hakim, jadi hakim atau pengacara. Nah tapi kan sekolahnya yang mau kita tahu SMA-nya nih gimana? SMA atau SMK-nya dulu. Nah, ya udah, berarti kira-kira kalau cita-citanya kamu hakim kayak gitu, suka nggak? Suka. Nah berarti jurusannya apa kira-kira? SMK. Emang ada SMK jurusan hakim? Nggak ada deh kayaknya. SMA jurusannya IPS. Kamu suka pelajaran IPS? Sedikit. Tadi kamu mau ngomong apa, Kai? Dipotong sama ibu, mohon maaf. Kamu bilang apa, Kai? Nggak jadi. Tadi dulu lupa, udah kepotong ya. Berarti tadi ya nggak apa-apa, diarahin. Betul nih, betul Desi, diarahin dulu ke cita-citanya. Kalau cita-cita kamu sendiri jadi apa? Dokter tuh. Kalau dokter Bisa juga ke SMA jurusan IPA. Kalau ke SMK-nya farmasi, keperawatan gitu. Berarti dokter. Kira-kira kalau jadi perawat minat nggak Feby-nya? Minat juga sih. Minat ya. Perawat minat. Kira-kira kamu, nah tadi perawat, farmasi, terus apa lagi tuh? Dokter ya. Bidan. Itu kan kalau yang di SMK jurusannya adanya apa aja? SMK perawat, ada ya kan. Terus farmasi. Kalau tidak salah ibu pernah dengar juga di situ tuh ada kebidanan kan, SMK tuh. Nah itu 3 itu ada kebidanan. Terus apa lagi tadi tuh? Kalau enggak IPA. Ya kalau mau jadi dokter berarti IPA. Kan harus, karena kuliah dulu kan. Kalau mau dokter harus kuliah. Di SMK juga bisa. Ini juga nantinya bisa kuliah dulu. SMK juga bisa. Jangan beranggapan bahwa ketika kita sekolah di SMK kita tidak bisa kuliah. Salah besar. Atau ketika kita SMA kita tidak bisa langsung kerja. Salah juga. Ya, gitu. Jangan sampai mindsetnya seperti itu. Enak ya? Jadi mau di SMA, mau di SMK sama. Kita bisa langsung kerja, kita juga bisa. Asal kita yakin. Iya betul, asal kitanya yakin. Tadi apa Feby itu katanya cita-citanya jadi dokter. Kira-kira nih ditanyain, kita tanya ke Feby.
kira-kira Feby lebih tertarik di antara dokter, perawat, terus bidan, sama apoteker atau farmasi, mana yang paling diminati, yang paling kamu sukai dari antara 4 ini? Saya pengen banget dokter. Nah, berarti kalau pengen jadi dokter harus memilih Enggak juga kejurusan IPA ya, kejurusan IPA, lebih memahami nantinya gitu. memahami pelajaran itu. Iya, lebih memahami pelajaran IPA, banyak tentang IPA-nya ke IPA. Bisa juga seperti itu. Atau ya sebetulnya ya biar linear tuh biar nyambung. Kalau mau ke SMK nanti kuliahnya misalnya kamu kebidanan, berarti kuliahnya kebidanan juga. Biar nyambung. Jangan sampai kita sudah kebidanan nanti kuliahnya otomotif. bukan, kuliahnya ya kedokteran memang nyambung sih, cuma ya mungkin ada beberapa ilmu ya nyambung sih, sebetulnya nyambung kok. Jadi kamu kira-kira sudah tahu gambaran kira-kira mau antara SMA atau SMK? Udah tahu gambarannya. Oke, ya sudah tahu gambarannya. Nah, kira-kira kalian tadi bisa nggak sih ya meniru inspirasi atau tokoh inspirasi kalian untuk mengatasi masalah yang sedang kalian hadapi? Kira-kira bisa ya? Tadi sudah dikatakan juga bahwa kalian bisa tiru yang baik-baiknya ya nak ya, apalagi yang kalian sebutkan itu semuanya positif ya, semuanya positif, maka bisa kita tiru ya nak ya. Nah, untuk ibu tanya dulu ke Feby, kira-kira apa sih yang akan Feby lakukan nih setelah Feby ini tahu, atau setelah kita membahas masalahnya Feby, kira-kira langkah apa nih yang akan Feby lakukan dulu terlebih dahulu? Ya kayak lebih memahami pelajaran yang ingin dimasukkan, kayak seperti dokter kan kejurusannya kan IPA, harus lebih belajar ke IPA, mendalami, menyukai, terus berkonsultasi dengan orang tua, ngobrol kalau maunya di sini. Oke, ya berarti ada perilaku yang kita lakukan, yang Feby lakukan seperti itu. Terus apa lagi Feby? Ya harus yakin dan terus semangat. Harus yakin dan terus semangat. Nah, kira-kira dari masalahnya Feby tadi, masalah kalian bisa terbantu juga tidak? Bisa terbantu juga. Ya, Ibu mau tahu deh, di antara kalian berempat nih yang masalahnya tadi belum dibahas. Ya berlima, mohon maaf. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, dari masalah tadi yang belum dibahas, kira-kira kalian berlima, yuk salah satu dari kalian, langkah apa sih yang bisa kalian ambil dari kita menyelesaikan masalah Feby dan juga untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh diri kita sendiri? Kita harus mencari tahu bakat. Itu sih. Ya berarti. Jadi langkahnya harus apa nak? Mencari tahu bakat kita itu apa. Mencari tahu bakat kita itu apa. Ya melakukan ya, jangan sampai hanya hanya ucapan semata, tapi juga harus dilakukan. Mencari tahu bakatnya terlebih dahulu. Terus apalagi? Mendalami pelajaran atau bakat yang akan kita jadikan sebagai cita-cita kita nanti. Mendalami bakat atau minat kita yang akan kita yang nantinya akan kita pilih untuk masuk ke SMK, dan untuk yang akan kita lakukan nanti ketika dewasa akan jadi apa. Ya seperti itu. Terus setelah memilih bakat atau minat minat atau bakat harus yakin apa yang dipilih, minat atau bakatnya gitu. Harus yakin ya, harus meyakini diri sendiri. Ada lagi yang mau berpendapat? Cukup? Oke, cukup ya. Kita cukupkan ya.
setelah kita tadi menyelesaikan satu permasalahan, yaitu masalahnya Feby, terus juga tadi kalian sudah membantu juga Feby untuk mengatasi masalah, kemudian kalian juga sudah mengutarakan idola kalian atau tokoh yang menginspirasi kalian ya. Nah, kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil dari kegiatan konseling kelompok di siang hari ini? Masalah kita bisa sedikit teratasi dengan adanya konseling kelompok. Ini masalah apa yang diatasi hari ini? Untuk menentukan sekolah lanjutan. Caranya dengan apa tadi? Memilih bakat, mencari minat dan bakat. Terus harus menemukan minat dan bakat. Terus apa lagi kita harus apa tuh tadi yang disebutin sama Tri dan Kaila, harus apa tuh? Yakin. Yakin dengan pilihan sendiri. Yakin dengan pilihan sendiri. Yang penting itu satu apa? Hakul yakin. Yakin sama apa yang sudah kita pilih. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Nah, anak-anak, nanti setelah kegiatan ini selesai, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian. Nanti kalian isi dalam bentuk Google Formulir ya. Diisi melalui WhatsApp, nanti Ibu kirim ke kalian ya. Google Formulirnya. Oke. Kemudian kalian juga diarahkan untuk mengisi lembar evaluasi hasil dan juga evaluasi proses kegiatan layanan konseling kelompok di siang hari ini. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Semuanya nanti Ibu kirimkan melalui via WhatsApp, melalui WhatsApp. Nanti kalian isi, jangan lupa ya. Bisa dipahami anak-anak. Kalian antusias mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini? Antusias. Semangat meskipun ngantuk ya, capek ya, lelah ya. Oke, kalian berperan aktif nggak dalam kegiatan konseling kelompok ini? kurang. Ya, kamu kurang. Kaila kurang. Yang lainnya aktif nggak? Ya, Feby aktif. Lumayan. Kurang. Nyeri kakinya kayaknya. Ya, semuanya tapi kalian sudah berusaha untuk terlibat aktif. Kalian terbuka menerima masukan dari teman. Ya. Nanti kalau misalkan kita mengadakan atau Ibu mengadakan layanan konseling kelompok lagi, kira-kira mau nggak ikutan lagi? Mau ya. Dan untuk kalian yang hari ini masalahnya belum teratasi ya, silahkan kalian bisa secara pribadi datang ke Ibu ke ruang BK. Kita akan melakukan konseling konsultasi secara individu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya. Dengan adanya konseling kelompok ini, mudah-mudahan ya, harapannya kita bisa menyelesaikan masalah teman kita, dan juga harapannya masalah kalian juga ikut terselesaikan meskipun tidak dibahas secara langsung ya. Amin. Amin. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian, atas antusias kalian dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok di siang hari ini ya. Sebelum kita tutup kegiatan konseling kelompok ini, marilah kita akhiri dengan berdoa. Silakan memimpin doa. Sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, mari kita sama-sama menutup kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai.
Alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata, barangkali ucapan Ibu menyakiti kalian, Ibu mohon maaf ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.